Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Oke, kita mulai dari ceritanya ya. Jadi, Jagat Suraja yang terkenal itu sedang sekarat, dan dalam sekaratnya itu dia menyebut satu nama, yaitu Jengyah. Masalahnya Jengyah ini bukan nama istrinya, dan itu menyebabkan istrinya agak uring-uringan lah. 3 anak laki-laki Pak Jagat, Tegar, Karim, dan Lebas justru mencoba mencari tahu siapa sih tokoh Jengyah itu. Dan untuk itu, Lebas dan Karim akhirnya melakukan perjalanan menyibak sejarah pendirian kejayaan perusahaan rokok kretek milik ayahnya ini. Nah, kemudian kisah bergulir ke masa lalu ya. Ada seorang pemuda yang namanya Idrus Muria dan Sujagat. Keduanya berteman pada awalnya, sama-sama buruh pabrik kretek Klobot. Namun, pada saat penjajahan Jepang dimulai, pabrik ini terpaksa bangkrut. Akhirnya, Idrus Muria dan Sujagat tuh sama-sama mendirikan pabrik rokok sendiri gitu. Keduanya mulai bersaing dalam segala hal, bisnis maupun cinta. Dan menurut saya, disinilah cerita lagi seru-serunya. Nggak bisa ditaruh lah buku ini gitu. Peristiwa demi peristiwa pun terjadi, jatuh dan bangun dari zaman penjajahan Jepang, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sampai masa-masa negara ini terjadi kekacauan pasca jatuhnya Orde Lama dan PKI. Perusahaan rokok yang dibangun oleh Idrus Muria dan Sujagat mengalami masa-masa pasang surut sampai salah satu perusahaan ini akan kalah sementara yang lainnya akan menjadi perusahaan yang besar. Saya senang banget kalau saya berkenalan dengan seorang penulis dan perkenalan pertama itu langsung sebuah buku yang menarik gitu, dan inilah yang terjadi gitu. Jadi buku Gadis Kretek ini adalah buku pertama dari karya Ratih Kumala yang saya baca. Sebenarnya sih saya sudah cukup lama ngelihat buku ini di toko buku. Setiap kali saya bolak-balik toko buku, pasti kan sebulan sekali saya akan datang ke toko buku langganan terus cari-cari buku. Buku itu ada di situ. Tapi saya selalu nggak beli karena nggak tahu kenapa dalam kepala saya buku ini cerita tentang iklan rokok. Gak tahu, saya juga bingung kenapa saya berpikir seperti itu. Cuma setelah berkali-kali, beberapa bulan lewat dan selalu melihat mbak-mbak yang ada di foto covernya itu seakan-akan melambai-lambaikan tangan kepada saya gitu, ayo beli saya, beli saya. Akhirnya saya beli juga, kemudian saya baca, dan ketika saya mulai baca, saya nggak bisa ngeletakinnya sama sekali sampai selesai. Awalnya saya pikir ini buku cerita cinta-cintaan yang saya nggak gitu senang ya dengan cerita roman gitu. Tapi ternyata itu jauh lebih dari itu gitu. Saya justru menikmati banget kisah persaingan antara Idrus Muria dengan Sujagat di buku ini gitu. Kisah ini dituturkan dengan 2 sudut pandang ya. Pertama, kita akan ngikutin Lebas, putra terakhir dari Pak Raja. Dan si Lebas ini orangnya agak beda dengan kakak-kakak yang lain. Dibilang anak yang paling urakan, yang paling gak bener. Dia tuh beda sama kakaknya yang memang langsung into bisnis gitu. Kalau dia malah pengen jadi sutradara. Sebenarnya sih dia pengen jadi sutradara terkenal, tapi terus kemudian karena ternyata dia malah ada suatu cerita, dia akhirnya bikin film horor kelas B dan ternyata filmnya dia tuh laku. Ya akhirnya dia jadi kayak keprosok aja gitu di situ. Jadi terus-terusan menjadi sutradara film horor kelas B. Sebenarnya Lebas ini pengen banget membuktikan bahwa dia bisa, dan karena itu dia butuh uang, karena kan nggak gampang nyari orang yang langsung percaya untuk mendanai suatu film kan. Setelah ayahnya sakit, perusahaan kan dipegang sama kakaknya, dan kakaknya itu kayak ngasih syarat gitu sama dia. Kamu cari nih, mecahin masalah si Jengyah ini, baru nanti akan saya kasih dana buat kamu bikin film, gitulah ceritanya. Sudut pandang yang kedua adalah Idrus Muria, seorang pemuda yang merintis usaha rokok kretek. Nah, perjalanan Idrus Muria ini yang menurut saya menarik. Jadi dia benar-benar merintis usaha dari bawah sekali. Kita diajak mengikuti perjalanannya. Di awal dia hanya memiliki lembaran daun tembakau yang diiris-iris dan dilebarkan dengan setrikaan. Setrikaannya juga setrikaan zaman dulu ya. Terus melinting sendiri rokok klobotnya, belajar membaca, menulis, bikin merek, menyalurkan. Sedikit demi sedikit usahanya ini berkembang, dan persaingan dengan sudrajat justru membuat usaha mereka berdua jadi semakin maju. Kedua sudut pandang hal yang saya nikmati banget di
novel ini adalah aroma tembakau yang khas dari setiap halamannya. Bukan berarti ini secara harfiah ya, tapi ini benar-benar yang buku ini kita jadi banyak tahu tentang rokok, hal-hal yang sama sekali kita nggak tahu sebelumnya gitu. Menurut saya novel ini bagus banget ya, 5 dari 5 bintang. Saya punya cerita ya, saya punya teman, dia tuh dulunya seorang kutu buku, dulunya dia seorang pembaca. Kemudian udah lama lah dia nggak membaca lagi, ya udah kerja, udah nikah, udah punya anak, ya dia udah nggak baca lagi gitu. Kemudian suatu hari dia baca buku ini, dan langsung habis itu dia kayak diingatkan kembali gitu, gimana sih asiknya baca gitu. Dan sekarang dia kembali menjadi seorang pembaca gitu. Jadi kalau Anda ini orang yang dulunya pembaca buku, terus kemudian ada suatu hal yang bikin Anda malas baca buku, coba aja baca buku ini. Siapa tahu kayak teman saya itu, dia malah jadi rajin baca lagi setelah baca buku ini. Kalau saya sendiri sih sedikit mengharap ya, mudah-mudahan Bu Ratih Kumala ini bikin lagi novel kayak gini, tapi tentang teh tubruk gitu. Kan teh tubruk itu, apalagi daerah Jawa itu kan mereka aneh-aneh tuh. Teh cap nyapu lah, terus teh macem-macem lah yang unik-unik gitu. Saya pengen banget ngedenger cerita tentang teh tubruk. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada pembahasan saya yang salah, mohon ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.